Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat talabah wa talibat, kaifa halukum jami'an? Bikhair, alhamdulillah. Fi hadhil laila nastamirru ad-dirasah fi ilmil balaghah. Wa insyaallah ba'da usbu'ain atau asy-syahr al-ati sanuqidu al-imtihan. Jadi insyaallah di bulan yang akan datang kita akan ada ujian. Maka pada kesempatan ini saya akan mengulang terus, jangan sampai nanti di ujian itu udah bisa ngisi. Nah, coba kita murojaah ya dari awal. Coba apa itu al-mabadi al-ashrah, sebutkan coba. 1, 2, 3. Ya, bagus ya. Coba sekarang tadi kita kan sudah sebagian sudah kita pelajari. Di sana disebutkan mabda yang pertama dari al-madi asyarah untuk ilmu balaghah itu adalah al-haddu. Definisi. Apa definisi balaghah? Kalau susah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Seorang angkat tangan coba. Ya, bagus. Ya, berdiri. Duduk juga nggak apa-apa. Yang keras. Al-balaghah, ma hiya al-balaghah, al-haddu. Definisi balaghah. Itu kalam baligh. Nah, al-balaghah itu apa? Di awal kalam baligh, mutakallim baligh, al-balaghah. Balaghah adalah tuturan yang sesuai dengan mutabaqah dan muqtadahah, sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, itu ya, diingat ya. Jadi balaghah adalah tuturan yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, itu ya. Itu diingat itu. Atau tuturan yang sesuai dengan mutabaqah li muqtadal hal. Di balaghah. Kalau ilmu balaghah ya ilmu yang pelajari tuturan yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, itu ya, itu definisi yang singkatnya saja. Definisi kan banyak sekali, depan yang lebar. Jadi balaghah adalah tuturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena balaghah asal nama balaghah sampai. Ya itu kan. Nah, jadi kalau diambil dari sana berarti bisa menyampaikan tuturan. Nah, gitu kan. Jadi kalau mutakalim yang al-baligh, mutakalim penutur yang bisa menyampaikan tuturan sesuai dengan tuntutan keadaan. Coba itu ya, bolak-balik sekitar itu. Jadi balaghah itu apa? Tuturan yang sesuai dengan tuntutan dan keadaan. Nah,
Jadi sesuai tuntutan keadaan tuh, tuntutan keadaannya membutuhkan yang ijaz, ya pakai ijaz. Tuntutannya sesuai keadaan tuh punya itnab, ya pakai itnab. Tuntutan membutuhkan ada majaz, ya majaz. Nah gitu ya. Jadi tuturan yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Itu adalah al-haddu. Perhatikan. Kemudian yang selanjutnya maudhu'ul balaghah. Tema-tema balaghah apa saja? Ma'ani, bayan, tadi. Nah, 3 itu ya. Itu perhatikan itu ringkasannya ya. Kemudian yang selanjutnya samratuhu wal faidah. Kegunaan dari balaghah itu apa? Bagaimana? Bisa memahami isi kandungan Al-Quran ya. Jadi samrohnya itu ya, faidahnya bisa bisa mengetahui, memahami isi kandungan Al-Quran, bisa mengungkapkan tuturan yang sesuai dengan keadaan ya. Jadi balaghah itu sebagaimana saya utarakan, jadi balaghah itu bukan balaghah saja, tapi balaghah lil hayat, untuk kehidupan. Nah, jadi bukan hanya untuk menggali isi kandungan Al-Quran saja, tapi juga untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertutur. Nah, ya, tuturan yang baik, yang sesuai dengan tuntutan keadaan seperti apa. Bicara dengan orang tua bagaimana, dengan guru bagaimana, dengan kawan seperti apa. Itu kan pakai balaghah semuanya, kalau dipraktekkan. Ya, kemudian yang selanjutnya setelah samroh itu apa? Nisbatul balaghah. Gimana? Relasi ilmu balaghah hubungannya dengan nahwu, sastra ya. Jadi nggak bisa belajar balaghah tanpa nahwu, tanpa sorof, gitu kan? Jadi itu relasinya sangat kuat, relasi antara balaghah dengan nahwu dan sorof dan sastra. Ya, sastra apalagi, ya itu sangat erat kaitannya dengan balaghah. Perhatikan itu ya, jangan lupa lagi. Ya, fadlu ulumil balaghah, keutamaannya. Ya, jadi balaghah itu diantara ilmu bahasa Arab yang paling tinggi ya, dibandingkan dengan tadi kan nahwu sorof. Jadi kan nggak mungkin kita belajar balaghah tanpa nahwu sorof. Udah lagi nahwu sorof harus berakhir puncaknya itu di balaghah. Nah, gitu kan, sehingga bisa memahami tadi rahasia-rahasia isi kandungan Al-Quran, hadis dan sebagainya. Ya, itu fadlu ilmu balaghah. Kemudian wadi' ulul balaghah. Wadi' ya penemunya atau perintis ilmu balaghah siapa aja? Al-Jahid. Kemarin kan yang 4 itu loh. Tambah lagi sini bisa. Yang 4 itu di kemarin Al-Jahid. Kemudian coba Al-Jahid, siapa lagi? Abu Ubaidah, Al-Sana, terus Abdul Qadir Al-Jurjani. Abdul Qadir Al-Jurjani. Ya, itu adalah Abdul Qadir Al-Jurjani. Itu 4 peletak atau perintis ilmu balaghah. Ya. Kemudian selanjutnya apa itu? Asmaul balaghah. Nama untuk ilmu balaghah itu biasa di samping balaghah itu sendiri apa? Ilmu bayan. Jadi ada yang mengatakan juga ilmu bayan. Kemudian yang selanjutnya yang ke dalam min aina tastamidu ulumul balaghah. Istimdadnya diambil dari mana?
Al-Quran, al-hadis, ya bagus ya. Kemudian hukmu ta'allumi ta'allum wa ta'lim min ulumul balaghah. Hukum mempelajari ilmu balaghah apa? Fardu kifayah. Ya. Tidak qoma bihi man yukaffi saqata anil baqi. Apabila salah seorang saja sebagian melaksanakan belajar ilmu balaghah, maka kewajiban yang lainnya gugur. Tapi ya harus ada yang pelajari balaghah. Karena bagaimana kalau tidak dipelajari balaghah, kita susah untuk bisa memahami isi kandungan Al-Quran. Ya. Selanjutnya yang berapa? Ke-9 ya. Ke-9 apa? Al-Thamin min aina, kemudian hukum ta'allum 9, yang ke-10 masail ilmu balaghah apa saja? Ya, sudah barang tentu ya. Kalau di ma'ani nanti kan ada cabang-cabangnya. Ada insya'i, ada khobari, ada ijaz, ada itnab. Kemudian nanti di al-bayan ada apa? Ada tasbih, ada majaz, ada isti'arah. Kemudian di badi al-muhasanat, al-ma'nawi, al-musanat, al-labdiyah ya. Yang memang belum sampai ke sana ya. Ya paling tidak sudah ada gambarannya ya. Ya nanti itulah yang akan kita pelajari. Kemudian supaya tidak lupa ya. Ya. Anasirul balaghah atau sebelum nasirul balaghah tadi apa? Jadi tadi balaghah sudah ya. Jadi ada banyak dengan definisi watul kalam fi maudhihi min tulin wa ijazin. Jadi menyusun tuturan sesuai dengan keadaan, tuntutan keadaan. Ringkasnya seperti itu. Kemudian anasirul balaghah, unsur balaghah apa saja? Unsur balaghah yaitu ada 3, al-lafdu, al-makna, kemudian takliful alfad ala nawi quwwatan wa ta'thir. Jadi unsur balaghah itu ada 3. Kosakata, makna, struktur atau susunan kosakata yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, itu ya. Jadi unsur balaghah itu ada 3. Ya, kosakata, makna, kemudian susunan kosakata ya yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Itu Al-Khattabi kan dulu sudah menyampaikan hal seperti itu. Kemudian jadi menurut Al-Khattabi itu balaghah itu unsur balaghah 3. Labdun 1, labdun hamilun. Labdun hamilun bukan lafaz yang sedang hamil, bukan. Labdun hamilun lafaz yang membawa makna. Dan yang kedua, makna bihi qaimun. Makna yang melekat, yang lengket dengan lafaz itu. Kemudian wartibatu bainahuma nadimun. Ada korelasi, ada keterkaitan antara lafaz dan makna secara jelas, secara teratur. 3 itu ya. Jadi itu unsur balaghah sebetulnya ini sudah disampaikan oleh Al-Khattabi. Kalau kita lihat dalam linguistik modern ya ada Ferdinand de Saussure gitu ya. Itu ada yang menyampaikan juga hampir serupa seperti itu. Ya. Jadi ya nantilah kalau kita pelajari masalah itu. Ya itu kemudian yang selanjutnya al-balaghah fil kalam itu ada 2.
Satu balaghatul kalam. Apa yang namanya balaghatul kalam? Nah, balaghatul kalam ya. Apanya yang mutabaqal muqaddarah itu? Bi an yakuna itu apa? Bi an yakuna kalam berarti tuturan yang sesuai dengan tutupan keadaan. Nah, itu balaghatul kalam. Jadi balaghatul kalam adalah tuturan yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Kalau balaghatul mutakallim, coba bahasa Indonesianya aja. Ya, jadi balaghatul mutakallim tadi pembawaan yang melekat pada diri seorang yang menjadikannya mampu untuk menyusun tuturan dan mengelola seni-seni tuturan yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, itu ya, perhatikan. Kemudian ulama balaghah membagi ilmu ini menjadi 3. Pertama ilmu ma'ani, kedua ilmu bayan, dan ketiga ilmu badi. Nah, itu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini tadi tentang siapa peletak dari ilmu balaghah, gitu kan. Jadi di sini disebutkan pertama Al-Jahid, kemudian yang kedua Abu Ubaidah, nah kemudian yang ketiga Abdul Qadir dan kemudian yang ketiga Abdullah bin Al-Mu'taz ya. Kemudian selanjutnya Al-Fasahah. Udah ini kemarin ya? Belum? Udah kemarin. Al-Fasahah fil lughah al-bayan wa dhuhur. Fasahah secara etimologi. Jadi fil lughah teh etimologi. Kalau istilahan terminologi. Nah, jadi ada etimologi secara kebahasaan dan ada secara terminologi, istilah terminologi. Al-fasahah fil lughah, fasahah menurut etimologi al-bayan wa dhuhur, ya jelas ya. Bayan dan dhuhur tuh, bayan jelas, dhuhur tampak. Wa yuqalu, dan jika diucapkan absohar rajulu, maksudnya adalah ida abbara. Jadi kalau ada ungkapan absohar rajul itu maknanya itu ida abbara, apabila si rajul itu, orang itu mengungkapkan, abbara mengungkapkan, amma fi nafsihi, apa-apa yang ada dalam jiwanya, wa adhara, dan menampakkan tujuannya, ala wajhi shawab, secara benar. Nah, ala wajhi shawab, secara benar, duna khotoin, tanpa ada kesalahan. Duna khotoin, tanpa ada kesalahan. Jadi al-fasahatu dengan ari fasahah fil lughati ing dalam etimologi, menurut secara etimologi eta al-bayanu jelas, wa dhuhur tampak, yang tampak, wa yuqalu yang diucapkan, dan jika diucapkan, jika ada ungkapan
absohar rajulu telah fasih orang itu, maksudnya apabila mengungkapkan siapa ar-rajulu orang itu, amma fi nafsi apa yang ada dalam jiwanya, wa adhara dan mengungkapkan, memperlihatkan muradahu keinginannya, kemauannya, ala wajhis shawabi secara benar, duna khotoin tanpa ada kesalahan. Al-fasohatu fil istilah, sedangkan fasohah secara terminologi, secara istilah ya. Al-fasohah fil istilah, al-fasohah secara terminologi, al-alfad beberapa kosakata, awil ibarat atau beberapa tuturan, ungkapan, allati yang takunu ada alfad dan ibarah itu etawadihatan jelas, basitotan sederhana, sahlatan mudah, anisatan, anisah itu asalnya majinat ya, yang mudah ya, dekat, mudah. Anisatan musta'malatan, mudah dipergunakan, mudah diungkapkan. Anisatan musta'malatan, mudah digunakan, mudah digunakan. Ba'idatan anul gharabati, jauh dari keasingan. Bahwa pesadri muttasa, jadi ini mudah ya, dia mudah diungkapkan dan bisa menyenangkan ya. Jadi pasoha menurut terminologi adalah kosakata, beberapa kosakata atau tuturan yang jelas, sederhana, mudah dan mudah digunakan, jauh dari keasingan. Gorobah ya. Jadi gorobah asing. Asing itu kan jarang digunakan dalam ungkapan Arab. Nah, itu kan kalau dalam jual maktun atau apa itu kan, dan malakum takakatum alaya katakakuikum ala di jinnatin iframkimu. Nah, itu kan bahasa Arab tapi gorobah gorib jarang digunakan. Iframkimu ay insorifu. Nah, gitu ya. Jadi itu yang gorobah. Jadi tidak ada gorobah seperti itu di dalam fasohah itu ya. Kemudian yang selanjutnya, ta'til fasohah fil kalam ala sasati anwa. Fasohah dalam tuturan, datang, ta'ti datang, naon atau apa, al fasohatu fasohah fil kalami di dalam tuturan, ala sasati anwa'in datang dalam 3 corak, 3 macam. Yang pertama, fasohatul kalimah. Kosakata yang fasih ya. Jadi ingat ya, kalimat dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu adalah kosakata. Nah, sedangkan kalimat di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya al-jumlah. Nah, itu ya. Jadi perhatikan,
Jadi terkadang membingungkan sini. Jadi fasohatul kalimah, kosakata yang fasih. Jadi al-awwal yang pertama adalah fasohatul kalimah, kosakata yang fasih. Bimakna dengan artian antakuna, ada apa itu kalimah kosakata, raqiqatan, lembut, arbatan, enak atau nyaman, khafifatan alal lisan, ringan di lidah. Khafifatan alal lisan, ringan di lidah. Ba'idatan anil gharabati, jauh dari keasingan atau keanehan. Ba'idatan anil gharabati, jauh dari keasingan. Ma'nusatan, dari tadi anisah ya, akrab, dekat, dekat. Ma'lufatan juga sama ya. Ma'lufatal istimali, mudah digunakan. Ma'lufatal istimali, mudah digunakan. Laisat, dan bukan kosakata itu sakilatan, berat. Enggak terlalu cepat Bapak nih. Nah, sakilatan, berat. Alal asma'i, kepada pendengaran. Goiro sadatin, tanpa sad. Nah, apa sad itu? Goiro sadatin, tanpa sad, bimakna, dengan pengertian alla takuna, tidak terjadi apa kata itu, mukhalafatan, menyalahi. Mukhalafatan, berbeda atau menyalahi. Lil qiyasin nahwi, berbeda dengan aturan nahwu. Aturan nahwu atau aturan sintaksis ya kalau dalam linguistik. Wa antakuna, dan kosakata itu mulaimatan, cocok, lil qiyasis sarfi, dengan aturan sorof. Sorof itu dalam linguistik morfologi. Morfologi. Sekali lagi, al-awwalu yang pertama, fasohatul kalimah, kosakata yang fasih. Jadi bagian yang pertama dari tuturan yang fasih itu, yang pertama adalah kosakata yang fasih. Dalam artian kosakata itu ringan, enak, ringan di lidah, diucapkannya tidak susah. Nah, coba yang kemarin kita hafal itu apa itu yang contoh yang tanakulu, coba khairun nasi wasyarrun nasi. Nah, itu dulu ya.
itu kan apa, sakilatun ala lisan, berat untuk mengucapkannya. Berarti yang gitu tuh pasti bukan enggak? Tidak. Nah itu ya, perhatikan ya. Jadi kalau di dalam ujian, ulangan, ada jebakan-jebakan gitu. Yang penting kan kaidahnya ini harus dipegang. Jadi antakuna raqiqatan adbatan khafifatan ala lisan. Baidatan anil gharabah. Jauh dari keasingan. Kemudian ma'nusatan ma'lufatal istiqmal, mudah digunakannya. Tadi kan membingungkan kan? Karena memang ada huruf-huruf yang berdekatan. Ya. Laisat sakilatan asma tidak berat pada telinga. Wirosadatin dan tidak asing. Dalam artian tidak bertentangan dengan kaidah nahwu. Nah, jadi secara nahwu tuh udah benar. Ya, itu kan. Mana mutadana, mana khobarna, mana fi'il, fa'il, maf'ulnya jelas itu kan. Nah, itu sudah kosakata yang fasih. Kemudian mulai matan lil qiyas sorfi, sesuai dengan kaidah sorof. Dalam sorof ada yang perlu diidghamkan, ada yang itu kan, ada yang perlu ditasdidkan, ada yang tidak, ada yang perlu tambah alif, ada yang tidak, dan sebagainya. Itu kan kaidah-kaidah sorof. Nah itu sesuai semuanya. Nah kalau sesuai semuanya maka itu dinamakan kosakata yang fasih. Ya, an-naw' atsani. Macam yang kedua, fasahatul kalam. Fasahatul kalam, tuturan yang fasih. Ingat ya, kalau kalimat kosakata. Kalau fasahatul kalam, tuturan yang fasih. Ayakuna yang ono opo al kalam, ayakuna ada apa tuturan itu fasihal mufradat, kosakatanya itu fasih. Nah, antara lain kan kosakata yang fasih itu tadi di atas mudah diungkapkannya, tidak berat diucapkannya, gitu kan. Dan lagi tidak ada huruf-huruf yang berdekatan sehingga susah untuk diucapkan. Itulah fasihul mufradat. Wadihul ma'ani, makna yang jelas. Wadihul ma'ani, makna yang jelas. Jadi ini cara menerjemahkan ya, mudhof ilaih itu yang diterjemahkannya dibalik gitu ya. Wadihul ma'ani, makna yang jelas. Itu dari atas tadi itu semuanya ya, uslubnya, gaya bahasanya seperti itu, pengarang itu ya. Fasahatul kalimah, kosakata yang fasih. Fasahatul kalam, tuturan yang fasih. Fasihul mufradat, kosakata yang fasih. Wadihul ma'ani, makna yang jelas. Nah itu ya. Jadi terjemahkan, jadi jangan jelas makna-maknanya, nyanya kemana. Tapi wadihul ma'ani, makna yang jelas. Oh itu kan. Jadi tidak usah bingung lagi nanti nyanya kemana lagi. Kholian minal uyubi, tanpa ada cacat. Kholian asalnya kosong ya. Minal uyubi, kecacatan, tanpa ada cacat, dimana dalam artian Allah tatanafaro al kalimatu, Allah tatanafaro yang tidak ada tanafur. Tanafur itu asalnya bertabrakan. Jadi yang satu maunya membawa pengucapannya ke kiri, yang satu ke kanan. Ya Allah tatanafar kosakata.
Allah tatanafaro al kalimat, kosakatanya tidak bertabrakan. Bisa bawit tikror karena ada repetisi, ada pengulangan. Seperti tadi kan, ada pengulangan nggak tadi? Yang apa tadi? Khairun nas, daman, fakahu, itu kan kata fakah diulang-ulang. Ya, itu tanafur ya, tanafur kata ya, tanafur kalimat. Nah, bisa babit tikror, awat tatabu al idofat, adanya idofat yang bersinambungan, didopatkan lagi gitu kan, panjang idopatnya tuh. Nah, itu di satu kata digandengkan kata yang lain, digandengkan lain terus. Nah, itu kan termasuk tanafur ya. Atau bisa babi taqarubil hurufi, atau tanafur kalimat itu karena memang huruf-hurufnya saling berdekatan. Perhatikan ya, dalam menerjemahkan idofat itu bisa babi taqarubil hurufi, atau disebabkan huruf-huruf yang berdekatan. Nah, disebabkan susah. Jadi kita dalam menerjemahkan tidak usah terbawa dengan struktur bahasa Arab. Pakailah struktur bahasa Indonesia supaya enak dipahami. Coba kalau seperti Arabnya disebabkan berdekatan huruf-huruf, bingung kan? Tapi disebabkan huruf-huruf yang berdekatan. Huruf berdekatan tadi fakahu dan sebagainya itu kan sangat berdekatan. Fil kalimati al mutajawirah, dalam kosakata yang berdekatan. Nah, itulah contohnya yang khairun nas itu ya, man fakahu dan sebagainya itu. Besarun nas itu kan menggunakan, ada di sana ada tikror, kemudian ada lagi taqarubul huruf ya, fil kalimatil mutajawirah. Nah, berarti itu yang itu tidak fasih. Kalau bebas dari itu fasih. Coba kalau baiat Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk kalam fasih tidak? Kenapa termasuk kalam fasih? Karena menggunakan mufradat yang fasih. Ini ya, nanti kan ini kaidah tadi ya. Jadi kalau ditanyakan apakah tuturan ataupun baiat Abu Bakar As-Siddiq itu fasih atau tidak? Fasih. Apa alasannya? Yang pertama, karena menggunakan kosakata yang fasih. Yang kedua, menggunakan makna-makna yang jelas. Nah, yang terbebas dari kecacatan. Ketiga, tidak terdapat tanafurul kata, baik karena ada pengulangan kata atau karena ada idofat yang berkelanjutan, atau karena ada huruf-huruf yang berdekatan di dalam kosakata yang berdekatan. Itu tidak ada itu. Berarti itu adalah kalam fasih ya, atau fasohatul kalam. Jadi perhatikan itu ya. Jadi perlu dipraktekkan. Makanya kemarin diberi contoh baiat siapa Abu Bakar As-Siddiq itu untuk contoh itu ya. Itulah yang kalam fasih. Coba sekarang bareng-bareng tanpa lu lihat catatan, baiat dari Abu Bakar As-Siddiq. 1, 2, 3.
Belum ya. Ya, hafal itu ya. Tapi ini ya tolong ya. Dihafal tuh bukan hafal hafalan gitu saja, tapi harus hafal dengan nulisnya. Kalau cara pembacaannya salah, besar kemungkinan menulisnya salah. Makanya saya wanti-wanti ya, mengucapkan doa juga itu kan. Nah, itu kan kalau pengucapan salah dijamin nulisnya itu salah. Jadi perhatikan ya, setiap menghafal, membaca apa, dalam pikiran kita itu ini langsung, ini tulisnya apa nih? Pakai ain, apa pakai hamzah? Nah itu ya, sehingga bisa kalau pas ada ujian itu bisa jelas sesuai dengan apa yang dikehendaki. Baik, Allahumma bina nahtatim ad-dirasa fi hadhil lailah bi qiraati hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukran lakum. Ya silakan.